Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya tangan dong, gimana? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, di sini alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Marlina pimpin doanya. Sebelum berdoa mulai. Amin. Nah, biar kalian pada semangat, kita ice breaking dulu ya. Kalian bisa nggak tepuk semangat? Kalian bisa nggak ya? Ini nih ibu contohnya, tepuk semangat. 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 Coba bisa nggak? Pimpin Marlina. Tepuk semangat. 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 Nah ya, baik. Jadi pada pembelajaran kita hari ini yaitu membahas tentang globalisasi. Nah, gimana globalisasi ini yang sekarang kita rasakan seperti halnya kecanggihan teknologi. Kalian bisa mengakses mengerjakan tugas lewat, misalkan kalian mencari tugas tentang apa saja, tinggal udah ada langsung ya. Nelpon kalian gampang, baik ke orang tua, ke pacar ya. Maaf ya, bukan ke pacar, tapi ke teman, seperti itu. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tema 4 globalisasi. Sebelumnya kalian udah belajar ya? Udah belajar belum dengan guru pamong, guru di sekolah? Belum, tema 4 belum? Ya. Baik, nah subtemanya itu subtema 3 tentang globalisasi dan cinta tanah air. Dan cinta tanah air. Nah, adapun tujuan pembelajarannya di sini Ibu akan sebutkan ya. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, dengan melalui membaca, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menuliskan informasi mengenai tentang teks ekspansi. Dan yang ketiga, melalui pengamatan kalian bisa menjelaskan manfaat apa sih sumber alternatif energi listrik. Dan yang ketiga, dengan melalui tanya jawab dan pengamatan di sini kalian mampu menjelaskan prinsip manfaat kerja sel sebagai sumber alternatif energi listrik dan lain sebagainya. Nah, di sini, sebelum mulai pembelajaran, kalian pernah mendengar nggak apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Ada yang tahu? Tahu. Ya, Marlina, silakan. Bagaimana globalisasi, Marlina? Dampak positif. Ini sayang. Globalisasi kalian sebelumnya udah baca. Dalam proses integrasi. Dikencangkan suaranya, dibuka dulu maskernya. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan, Sosial dan lain sebagainya. Ya, bagus jawaban Marlina, cuma kurang tepat ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan globalisasi. Nah, anak-anak, jadi globalisasi itu di mana proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Nah, contohnya globalisasi ini misalkan banyak berbagai faktor seperti halnya perkembangan teknologi yang kalian pegang, itu misalkan contohnya HP, apalagi selain HP, TV, terus apalagi? Ada lagi? Selain TV di rumah kalian, misalkan kipas angin, segala apa. Nah, terus transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau dampak positifnya kalian ada yang tahu tidak apa dampak positifnya?
Coba Aprini, apa dampak positifnya? Silahkan. Buka ininya. Dampak positifnya apa? Dampak positif mengangkat nilai tidak universal. Bacakan. Bagaimana? Globalisasi memungkinkan individu atau negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga marah. Terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat, saling mengenal dan memahami perbedaan latar budaya dan agama. Ya, baik. Terima kasih Aprini. Iya, jadi anak-anak, dampak positifnya itu seperti halnya contohnya memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Nah, contoh halnya yang tadi kata Ibu sebutkan, contoh kalian ingin menelpon kepada Aprini misalkan nih, Marina pengen menelpon. Sekarang dengan adanya teknologi canggih, dengan adanya globalisasi, kalian sangat mudah kan, tinggal kalian WhatsApp, apa telepon, apa melalui SMS seperti itu. Nah, dan yang kedua ini terjadi pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Nah, pertukaran informasi ini di mana kalian bisa, misalkan kalian membuka pembelajaran misalkan tema 4 di internet misalkan, nah, itu juga pengetahuan kalian bisa ngambil di HP misalkan, teknologi seperti itu. Nah, dan yang ketiga itu saling mengenal dan memahami perbedaan latar budaya dan agama. Nah, saling memahami perbedaan dan latar budaya ini kalian contohnya misalkan budaya Batak dan Sunda. Nah, kalian saling menghargai di situ agama, misalkan ada Kristen, ada Islam, dan di sini kita saling menghargai satu sama lain seperti itu. Nah, untuk dampak negatifnya ada yang tahu? Silakan. Menghilangkan tradisi, memberi tinggi kesejahteraan. Ya, baik. Untuk Selvi bagus jawabannya. Di mana dampak negatif ini tentu dalam globalisasi juga walaupun kita mudah sekarang untuk mengakses internet, berbagai ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, di sini juga memiliki negatifnya. Nah, negatifnya itu yang pertama, terkadang kalian sering membeli barang-barang ekspor ketimbang beli barang-barang impor. Nah, kenapa? Karena kalian seharusnya kalian mencintai barang kita dulu terlebih dahulu, seperti barang impor seperti itu. Nah, ekspor. Nah, yang kedua ini membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Nah, terkadang kalian juga melupakan gitu bahasa lokal kita seperti bahasa Indonesia gitu tuh. Kita tentu harus menguasai bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia pun bahasa kebangsaan itu yang dilupakan seperti itu. Nah, yang ketiga ini globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan dan adat istiadat. Nah, seperti halnya tadi, kalian sering suka yang namanya BTS Korea, Korea kayak gitu. Nah, kalian tidak terkadang lupa dengan budaya kita seperti halnya adat istiadat Sunda, misalkan kayak Minang kayak gitu. Seperti itu ya anak-anak. Nah, bisa dipahami? Nah, di sini Ibu di sini Ibu akan menceritakan teks ekspansi yang berkaitan dengan yang berjudul dengan ciptakan lemari es tanpa listrik.
siswa SD Semarang raih medali di Korea. Wah, keren sekali ya. Iya. Udah anak SD dia meraih medali lagi di Korea. Nah, di sini yang bernama Arya dan Putra. Nah, Arya dan Putra ini di mana mereka mengikuti ajang festival yang diselenggarakan di Korea, yaitu Advanced Institute and Technology di Korea Selatan. Nah, di sini mereka yang dilombakannya itu seperti membuat lemari es yang bisa tahan selama 7 hari. Nah, yang mereka buat bahan-bahannya itu sangat sederhana. Kalian juga bisa nih nyoba-nyoba di rumah biar kayak mereka ini gitu, seperti itu ya. Membuat bahannya itu cukup ini banget gitu, styrofoam, bekas pasir dan air dingin ya, seperti itu. Sangat sederhana ya, tapi dia meraih prestasi gitu. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks ekspansi. Kalian ada yang tahu tidak teks ekspansi itu apa? Kalian ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan teks ekspansi? Belum ya? Belum dijelasin ya sama gurunya ya? Nah, baik. Di sini kakak ingin menjelaskan tentang teks ekspansi. Ya. Nah, jadi anak-anak, teks ekspansi ini adalah teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa proses yang menerangkan atau menjelaskan bagaimana suatu fenomena alam maupun sosial terjadi. Nah, jadi teks ekspansi ini yaitu menjelaskan tentang fenomena. Nah, fenomena itu apa yang dimaksud dengan fenomena? Nah, fenomena ini seperti halnya keadaan yang ada di alam sekitar kita. Seperti itu. Contohnya misalkan apa? Yang keadaan di sekitar, misalkan tentang bencana alam seperti itu. Paham tidak? Paham. Nah, baik. Nah, sekarang di sini Ibu akan membagikan teks ekspansi, contoh teks ekspansi ya. Kalian baca dulu seperti apa yang ada dalam ini, nanti kalian amati lalu tuliskan. Nah, yang kalian harus tuliskan yang pertama di sini kalian tugasnya menuliskan paragraf apa saja yang ada dalam paragraf 1, 2, dan 3. Nah, di mana paragraf 1, 2, dan 3 itu yang pertama itu umum, yang kedua itu penjelas, yang ketiga kesimpulan ya. Baca dulu ya, kakak kasih waktu 5 menit. Bagaimana? Sudah selesai pengerjaannya? Sudah. Sini, kumpulkan ya. Iya. Nah, selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas tentang kita tuh harus mencintai produk tanah air kita. Tanah air kita apa anak-anak? Indonesia. Ya. Nah, kenapa sih kita harus mencintai tanah air? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, ya. Tentu ya, kita harus mencintai tanah air kita karena sangatlah penting untuk menjaga keutuhan wilayah suatu negara kita, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kakak mempunyai video pembelajaran. Kalian simak ya dan amati apa saja yang terkandung dalam yang dijelaskan dalam video ini. Simak ya. Tulis itu dibuka. Bukunya dibuka.
tidak? Sini ya. Kelihatan tidak? Kelihatan nggak? Nah, tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang IPTEK. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia. Nah, sekarang pertumbuhan ekonomi dalam globalisasi apa aja? Simak. Dan jadi kemajuan sosial. Udah. Nah, di sini pengembangan budaya ada. Selanjutnya contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang IPTEK. Yang pertama itu deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada ASEAN yang ke-15 tahun pada tahun 2009. Selanjutnya contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang IPTEK. Nah, selanjutnya di sini tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang IPTEK. Mempercepat pertumbuhan ekonomi katanya tujuannya. Yang kedua, meningkatkan stabilitas perdamaian. Yang ketiga itu saling membantu di bidang sarana dan prasarana. Yang keempat itu menjalin kerjasama yang efektif. Nah, selanjutnya ada manfaat kerjasama. Nah, manfaat kerjasamanya ini yang pertama itu menumbuhkan rasa saling toleransi antar negara anggota. Meningkatkan jumlah investasi dalam produk dan jumlah ekspor. Yang tadi itu pertukaran antara barang. Memperluas lapangan kerja. Memperluas lapangan kerja itu seperti halnya menambahkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Nah, sudah ya. Nah, di sini kalian diskusikanlah dari hasil yang kalian amati tadi. Nah, kalian tulis dulu ya. Nah, yang harus kalian diskusikannya itu yang pertama, bagaimana sih bentuk kerjasama Indonesia dengan negara di ASEAN? Yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Jadi yang pertama itu bentuk kerjasamanya. Tulis. Yang pertama itu bentuk kerjasamanya. Yang kedua itu perannya seperti apa? Kalian diskusikan ya. Silahkan. Kakak kasih waktu 2 menit dari sekarang. Nah, kalian tulis ini. Nih, tulis. Anak-anak, tadi kan kalian sudah menganalisis dari video pembelajaran apa saja yang disampaikan di sini. Nah, sekarang kumpulkan ya, sudah kan? Sudah beres? Sudah belum? Kumpulkan satu lembar aja. Lembar aja ya. Nah, selanjutnya di sini kembali lagi ke pembelajaran selanjutnya, yaitu
yang membahas tentang sel surya. Nah, di mana sel surya ini ya, tunggu. Nah, di sini kalian tugasnya yaitu mengamati gambar yang ada di sini ya. Ini tugas di rumah. Di rumah saja, nanti untuk penugasannya kalian kumpulkan aja ya ke rumah kakak. Ya. Seperti itu. Nanti di sini kalian apa saja sih yang ada dalam gambar ini kalian amati, lalu kalian tuliskan pada kertas lembar seperti itu. Baik. Tadi kan kalian sudah menuliskan ya. Kalian ada yang mau mempresentasikan nggak nih? Kakak tunjuk aja ya. Marlina, silakan. Yang mana yang Marlina? Presentasikan hasil dari analisis yang ada pada video pembelajaran tadi. Seperti apa? Satu, bagaimana bentuk kerjasama? Suaranya dikencengin ya. Satu, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN Tenggara di masa globalisasi ini. A. Deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada ASEAN 15 tahun pada tahun 2009. B. Kerjasama untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. C. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN. 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Berperan dalam pembentukan ASEAN Chart, menjadi anggota yang aktif dalam organisasi SEAMEO, menjadi tuan rumah pertemuan seri perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Ya, baik. Terima kasih Marlina yang sudah menjelaskan. Nah, selanjutnya di sini nah, tadi kan tugasnya kalian mengamati sel surya pada gambar yang ada di buku siswa. Nah, selanjutnya di sini kalian ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita hari ini? Ada tidak? Tidak ada. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini apa saja anak-anak yang kita bahas tadi tentang apa saja? Tentang globalisasi, sel surya, teks ekspansi, ya eksplanasi. Nah, di sini Ibu akan membagikan evaluasi kalian kerjakan ya. Evaluasi pembelajaran. Nah, ini di sini kalian tulis di kertas tulis ya. Ini buat evaluasi pembelajarannya. Buat evaluasi pembelajarannya, kakak kasih waktu 2 menit ya. Silahkan dikerjakan. Gimana? Coba ya. Aku baca. Nah, baik anak-anak, sudah selesai evaluasi pembelajarannya kita hari ini.
nanti kakak nilai. Selanjutnya kan kita tadi sudah membahas tentang ekspansi, globalisasi, sosial surya dan lain sebagainya. Nah, pada pembelajaran kita hari ini apakah ada yang ingin menyimpulkan? Siapa coba ayo yang berani? Saya. Siapa yang berani? Oke, Marlina, silahkan. Globalisasi adalah masa arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia, kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan Asia tersebut. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa proses yang menerangkan atau menjelaskan bagaimana suatu fenomena alam maupun sosial terjadi. Ya, baik, terima kasih Mbak Lina. Nah, sini Ibu memperkuat ya. Jadi anak-anak, teks ekspansi itu di mana teks yang menjelaskan tentang berbagai fenomena alam yang ada di sekitar sekeliling kita ini. Nah, contoh halnya tadi misalkan tentang peristiwa alam yang ada di sekeliling kita seperti itu. Dan yang kedua itu globalisasi itu yang mana globalisasi yang serba modern. Contohnya tadi yaitu ada HP. Kita dengan adanya HP kita gampang sekali ya untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang di jauh, misalkan entah itu kerabat, entah itu teman, sahabat dan lain sebagainya. Baik, pada pembelajaran kita hari ini kita cukupkan saja ya. Sebelumnya kakak mohon maaf apabila ada kekurangan dalam bimbingan pembelajaran ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan Kak Dina dipimpin doanya. Siap gerak sebelum pulang baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam